Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur ini. Yuk kita masak bareng-bareng teman-teman. Membuat camilan sendiri di rumah untuk keluarga teman-teman. Buat teman ngopi bersama keluarga. Mau tahu caranya dan bahannya apa saja? Tonton dan simak videonya sampai selesai. Kemudian di sini saya siapkan baskom. Dan saya masukkan 300 ml susu cair hangat ya teman-teman, suam-suam kuku. Kemudian saya tambahkan sejumput garam supaya nanti hasilnya gurih ya teman-teman. 2 sendok makan gula pasir penuh seperti ini ya teman-teman. Untuk kemanisannya disesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian saya tambahkan minyak sayur 4 sendok makan, 2, 3, 4 sendok makan. Kemudian saya aduk-aduk sampai semua tercampur merata. Terus diaduk-aduk sampai gulanya benar-benar larut, supaya nanti tidak ada bahan yang bergerindil. Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan peres vernipan atau ragi instan. Kemudian saya aduk kembali pelan-pelan sampai raginya larut. Kemudian saya tambahkan 1 butir telur utuh, saya kocok lepas terlebih dahulu seperti ini. Kemudian saya masukkan ke dalam biangnya. Kemudian saya aduk kembali sampai semua bahan tercampur merata. Dan kemudian saya diamkan sebentar sampai raginya bergelembung atau sampai raginya mengembang. Ini saya istirahatkan dulu ya teman-teman untuk memastikan raginya aktif. Nah ini dia teman-teman, kelihatan raginya sudah nampak bergelembung, tandanya sudah aktif. Dan di sini saya siapkan 600 gram tepung terigu. Kemudian saya masukkan semuanya, biangnya saya masukkan semua ya teman-teman. Kemudian saya aduk-aduk pelan-pelan. Untuk yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Terus diaduk pelan-pelan ya. Caranya sangat mudah dan simple banget. Bahannya juga tidak ribet, mudah ditemukan. Kemudian saya tambahkan butter tanpa garam 1 sendok makan penuh setara 30 gram. Kemudian ini saya akan menguleni menggunakan tangan, dan ini tangan saya sudah saya cuci bersih. Kemudian saya remas-remas, saya uleni pelan-pelan sampai menjadi adonan yang kita inginkan. Adonannya jangan terlalu lembek, juga jangan terlalu keras ya teman-teman. Jika teman-teman tidak mau capek, jika punya alat penggiling adonan boleh ya teman-teman. Karena saya tidak punya, jadi saya menggunakan tangan aja. Terus diuleni sampai terbentuk menjadi adonan.
Dan tidak ada tepung yang kering. Ini masih lengket-lengket gitu ya teman-teman, masih belum maksimal. Ini perlu waktu diuleni. Jadi kita membuat adonan itu ada yang perlu menggunakan ulenan lebih kuat, ada juga yang tanpa diuleni, tergantung dari cara kita membuatnya. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Kemudian ini akan saya tutup menggunakan plastik wrap. Dan ini saya istirahatkan sampai mengembang 2 kali lipat, kurang lebih 30 menit. Tentunya disesuaikan dengan suhu ruang masing-masing. Dan setelah 30 menit ini dia teman-teman adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian saya kempeskan kembali untuk membuang udara yang terperangkap di dalam adonan. Kelihatan adonannya lembut banget. Nah, seperti ini. Kemudian ini adonannya saya letakkan di papan meja kerja saya yang sudah saya taburi dengan tepung terigu tipis-tipis. Kemudian saya bagi menjadi beberapa bagian. Di sini saya akan membuat pizza lapis dan roti tawar. Jadi satu adonan ini saya akan membuat 2 macam roti ya teman-teman. Kemudian saya cubit-cubit seperti ini, saya kulum dan terus kemudian saya ronding. Saya bagi lagi menjadi beberapa bagian, yang satunya untuk membuat roti tawar nantinya ya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian saya ambil satu adonan, kemudian saya pipihkan. Jangan terlalu tipis, juga jangan terlalu tebal ya teman-teman, disesuaikan. Ini saya akan membuat pizza terlebih dahulu. Di sini saya akan membuat pizza susun ya teman-teman, atau pizza yang berlapis-lapis. Diratakan. Nah, seperti ini. Kemudian ini akan saya letakkan di atas kertas atau baking paper ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian saya ratakan. Dan akan saya beri saus tomat secukupnya. Kemudian saya ratakan. Untuk pemberian saus disesuaikan dengan selera masing-masing. Jika teman-teman ingin membuat sendiri boleh, atau membeli yang siap saji juga boleh. Tapi saya di sini hanya menggunakan saus tomat aja. Ini aja sudah cukup dan rasanya juga sudah enak. Kemudian saya taburi dengan keju mozzarella tipis-tipis seperti ini. Sampai rata, sampai menutupi di permukaan sausnya. Lebih banyak kejunya juga lebih enak teman-teman. Tapi harganya agak mahal ya teman-teman, keju mozzarella. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Setelah selesai memberi keju di atasnya, kemudian saya tutupi lagi dengan satu adonan lagi, dan saya tambahkan lagi dengan saus tomat lagi. Jadi bertahap ya teman-teman. Saya timpahkan satu adonan lagi, terus saya masukkan lagi dengan saus tomat secukupnya. Dan kemudian saya taburi lagi dengan keju mozzarella lagi ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian ini akan saya tutup lagi dengan satu adonan lagi.
Jadi pisahnya bertahap. Nah, seperti ini. Kemudian saya timpahkan satu adonan lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Diratakan ujungnya supaya nanti tidak terbuka dan kejunya tidak keluar. Kemudian ujung-ujungnya saya tekan-tekan menggunakan garpu. Nah, seperti ini teman-teman. Di semua sisi ditekan-tekan supaya nanti kejunya tidak keluar. Jika teman-teman mau menambahkan lapisannya boleh sampai 5 tahap, tapi di sini saya hanya menggunakan 3 tahap saja karena kejunya saya takut tidak cukup. Kemudian saya beri hiasan dengan menggunakan sendok, ditekan-tekan seperti ini supaya hasil di permukaannya kelihatan cantik dan berbentuk seperti bunga ya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya cantik banget. Dikelilingi sampai selesai. Ini cocok banget buat ide bisnis jualan ibu-ibu di rumah, atau bisa buat hidangan untuk keluarga, teman ngopi bersama keluarga ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai. Kemudian ini saya akan mengolesi dengan susu cair. Saya akan mengolesinya tipis-tipis saja sampai rata. Kemudian ini akan saya taburi dengan keju parmesan yang sudah diparut. Tipis-tipis saja ya teman-teman, jangan terlalu banyak. Supaya nanti ketika dipanggang hasilnya cantik banget. Nah, ini sudah selesai, kemudian siap kita panggang teman-teman. Dan seperti biasanya ini pemanggang saya sudah panas. Kemudian saya letakkan pizza yang sudah saya cetak tadi. Kemudian saya tutup dan saya panggang sampai matang kurang lebih 20 menit. Tentunya disesuaikan dengan api kompor masing-masing. Diusahakan api kecil cenderung sedang supaya tidak gosong dan pizzanya matang dengan sempurna. Dan setelah 20 menit ini dia teman-teman, pizzanya sudah matang dan di atasnya masih kurang kuning. Ini akan saya masukkan ke dalam air fryer ya teman-teman. Tuh teman-teman, hasilnya cantik banget. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Di atasnya masih kurang menguning. Ini akan saya panggang lagi ke dalam air fryer ya teman-teman. Ini saya panggang sampai menguning. Dan setelah menguning di atasnya, ini dia teman-teman, permukaannya sudah cantik dan saya angkat. Nih, saya buang kertas rotinya atau baking papernya supaya tidak beruap dan saya pindahkan ke dalam loyang lain. Dan kemudian ini saya potong-potong. Aromanya menggoda banget teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, sudah matang pizza lapisnya. Ini saya potong-potong menjadi beberapa bagian. Ini cocok banget buat teman ngopi bersama keluarga di rumah, atau cocok banget buat ide bisnis jualan ibu-ibu di rumah. Rasanya juga mantap. Cara membuatnya juga mudah. Kemudian ini saya akan mencoba mencicipinya nih teman-teman. Lihat tuh teman-teman, pizza lapisnya sudah siap kita santap teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh teman-teman, wow kejunya meleleh teman-teman, recommended banget teman-teman.
Wajib coba ya teman-teman. Kemudian saya lanjut ke resep selanjutnya, yaitu roti tawar. Saya ambil satu adonan, kemudian saya pipihkan seperti ini. Jika lengket boleh ditaburi dengan tepung terigu tipis-tipis ya teman-teman. Dipipihkan, jangan terlalu tebal, juga jangan terlalu tipis. Kemudian di bagian sebelah ujungnya saya iris-iris, tapi jangan sampai putus ya teman-teman. Seperti ini aja. Nah, seperti ini. Kemudian saya gulung dari ujung ke ujung teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian saya sisihkan dan saya gilas lagi. Satu adonan lagi, prosesnya juga sama. Nih, seperti ini teman-teman. Jangan sampai putus ya. Terus saya gulung sampai ke ujung. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian ini akan saya bagi menjadi 2 bagian dari setiap satu gulungan adonannya ya teman-teman. Seperti ini saya potong lagi menjadi 2 bagian. Jadi ini total semua jadi 6 potong ya teman-teman. Dan kemudian di sini saya siapkan loyang yang sudah saya olesi dengan margarin tipis-tipis. Dan kemudian saya tata adonannya seperti ini. Sampai rapat, sampai masuk semua 6 potong. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian ini saya tutup menggunakan plastik wrap dan saya istirahatkan lagi selama 15 menit sampai mengembang kembali ya teman-teman. Dan setelah 15 menit ini sudah mengembang kembali, kemudian saya buka plastik wrapnya, kemudian saya olesi dengan susu cair tipis-tipis. Nah, seperti ini. Kemudian setelah diolesi dengan susu cair, kemudian saya taburi dengan keju parmesan yang sudah diparut tipis-tipis aja supaya hasilnya nanti lebih cantik. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian ini siap kita panggang, dan pemanggang saya seperti biasanya tadi bekas memanggang pizzanya. Jadi sekarang tinggal memasukkan karena pemanggang saya sudah panas, dan ini saya letakkan, kemudian saya tutup dan saya panggang sampai matang kurang lebih 20 menit. Disesuaikan dengan api kompor masing-masing. Diusahakan dengan api kecil cenderung sedang. Dan setelah 20 menit ini dia teman-teman, roti tawarnya sudah matang, tapi di atasnya masih kurang menguning, dan saya masukkan ke dalam air fryer lagi ya teman-teman. Saya panggang bagian atasnya menggunakan air fryer. Nih teman-teman, hasilnya kelihatan lembut banget. Dan ini dia teman-teman hasilnya setelah saya panggang ke dalam air fryer. Di atasnya sudah menguning dengan sempurna, hasilnya cantik banget. Kemudian ini akan saya pindahkan ke dalam piring saji. Di sini saya menggunakan loyang karena masih panas. Saya buka, saya bantu lepaskan. Nih teman-teman, hasilnya lembut banget dan mengembang dengan sempurna. Roti tawarnya cantik banget tuh teman-teman, gembul banget. Kemudian saya bantu potong untuk memastikan hasil rotinya seperti apa. Ini saya belah menjadi 2 bagian terlebih dahulu. Masih panas,
Tuh teman-teman, hasilnya lembut sampai ke dalam dan berserat teman-teman. Mantep banget. Nah ini dia teman-teman, resep saya hari ini. Roti tawar dan pizza lapis. Terima kasih yang sudah hadir dan yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, semoga menjadi inspirasi ibu-ibu di rumah. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Jika berkenan, tonton video-video saya yang lainnya. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.